Halo dan salam sejahtera, jumpa kembali dengan saya Nerly Adria. Topik kita di video berikut adalah adaptasi fisiologis dan psikologi dalam masa nifas. Yang pertama adalah perubahan fisiologis. Pada masa nifas itu akan terjadi proses perubahan pada tubuh si ibu. Dari kondisi hamil kembali ke kondisi tidak hamil. Hal ini akan terjadi secara bertahap. Nah, perubahan ini juga terjadi untuk dapat mendukung perubahan lain yang terjadi pada tubuh ibu karena kehamilannya. Kemudian salah satunya adalah akan terjadi proses laktasi agar bayinya dapat ternutrisi dengan nutrisi yang paling tepat, yaitu ASI. Banyak faktor sebenarnya yang dapat mempengaruhi proses ini, misalnya tingkat energi, tingkat kenyamanan, kesehatan bayi baru lahir, tenaga kesehatan, dan asuhan yang diberikan oleh petugas. Kemudian di sini support dan dukungan dari keluarga ini sangat penting untuk ibu nifas. Adapun perubahan anatomi dan fisiologi yang terjadi pada masa nifas itu bisa terjadi pada sistem pencernaan, sistem reproduksi, sistem perkemihan, sistem muskuloskeletal, kemudian sistem endokrin dan lain-lain. Kita akan bahas yang pertama adalah sistem reproduksi. Nah, seperti kita ketahui bahwa sistem reproduksi ini memegang peranan penting dalam persalinan, ya. Ini berhubungan dengan pengerutan pada dinding rahim atau yang disebut dengan involusi, kemudian lokea adalah darah yang keluar pada masa nifas, kemudian perubahan pada serviks, kemudian vagina, kemudian perineum. Nah, ini yang harus diperhatikan. Nah, kemudian perubahan pada perineum dan vagina itu apa saja? Nah, kondisi vagina setelah persalinan itu akan terbuka lebar. Kadang cenderung vagina tersebut mengalami bengkak, memar, serta adanya celah antara introitus vaginae. Nah, di sini tonus vagina itu akan kembali ke keadaan semula dengan tidak adanya pembengkakan dan tidak ada celah vagina. Kemudian vagina juga tidak lebar lagi, itu pada minggu 1 sampai 2 hari pertama postpartum. Selanjutnya, pada minggu ketiga, ruge pada vagina itu mulai pulih. Nah, ini menyebabkan ukuran vagina juga menjadi lebih kecil, tapi dia tidak akan kembali ke keadaan sebelum melahirkan. Nah, di sini dinding vagina akan menjadi lebih lunak serta lebih besar dari biasanya. Nah, vagina yang bengkak atau memar dapat juga diakibatkan karena trauma dari persalinan atau penggunaan alat pada saat persalinan, misalnya penggunaan vakum. Nah, ya, kemudian perubahan di perineum, kita lihat perineum pada saat proses persalinan itu kan ditekan oleh kepala, ya, kepala janin. Nah, sehingga perineum menjadi kendor dan teregang. Nah, tonus dari otot perineum ini akan pulih pada hari kelima postpartum, meskipun kadang rasanya itu masih kendor dibandingkan dengan keadaan sebelum hamil. Nah, meskipun perineum itu utuh, ya, atau tidak terjadi robekan pada saat melahirkan bayi, ibu tetap akan merasakan seperti ada memar di area perineum dan vagina, dan biasanya beberapa hari pertama persalinan. Selanjutnya adalah untuk di perineum ini yang paling sering terjadi adalah ibu kadang merasa malu untuk membuka perineumnya untuk diperiksa oleh bidan, kecuali jika ada indikasi klinis, misalnya ada pembengkakan, kemudian menimbulkan aroma yang tidak sedap, kemudian mungkin kalau mendapat jahitan mungkin benangnya seperti ada yang lepas. Nah, bidan di sini harus memberikan asuhan dengan memperhatikan teknik aseptik dan antiseptik. Maksudnya di sini lakukan cuci tangan, kemudian menggunakan alat-alat untuk perawatan itu dalam keadaan steril dan bersih, kemudian lakukan investigasi jika terdapat nyeri pada perineum yang dialami. Nah, kita lihat nih, kenapa sih nyeri, ada apa? Kenapa sih bengkak? Mengapa? Apakah mungkin ada infeksi, kemudian atau mungkin jahitannya terbuka. Kemudian di perineum juga, ya, yang mengalami robekan atau mendapat luka episiotomi, kemudian dilakukan penjahitan, perlu diperiksa keadaannya minimal 1 minggu setelah persalinan. Nah, biasanya di sini ibu akan kontrol ulang. Selanjutnya adalah perubahan pada serviks uteri. Nah, di serviks uteri seperti kita ketahui, perubahan yang terjadi setelah persalinan adalah menjadi sangat lunak, kemudian kendor, kemudian dia terbuka seperti corong. Kalau tadinya kan dia tertutup, ya. Nah, sekarang dia terbuka seperti corong. Nah, biasanya perubahan serviks ini
Di sini juga corpus uteri itu berkontraksi. Nah, sedangkan cervix uteri tidak berkontraksi. Nah, sehingga seolah-olah terbentuklah sebuah cincin perbatasan antara corpus uteri dengan cervix uteri. Kemudian di bagian luar dari cervix, yaitu di OUE ya, di OUE-nya sendiri di sini. Nah, kemudian di bagian luar serviks yang berhubungan dengan ostium uteri externum biasanya itu mengalami laserasi pada bagian lateral. Nah, ostium cervix berkontraksi perlahan dan beberapa hari setelah persalinan ostium uteri hanya dapat dilalui oleh 2 jari. Nah, yang mana pada akhir minggu pertama ostium uteri telah menyempit, serviks menebal, dan kanalis cervicalis ya sudah kembali terbentuk. Nah, meskipun proses involusi dari uterus telah selesai, OUE tidak dapat kembali pada bentuk semula seperti saat nulipara. Jadi ostium ini akan melebar dan depresi bilateral pada lokasi laserasi ini akan menetap sebagai perubahan permanen dan menjadi ciri khas serviks pada wanita yang pernah melahirkan. Nah, seperti itu, pasti ada perbedaannya. Sekarang kita masuk di perubahan pada uterus ya. Nah, perubahan fisiologis pada uterus itu terjadi proses involusio ya, involusio, yaitu kembalinya uterus ke keadaan sebelum hamil, baik ukurannya, tonus, dan posisinya. Proses involusio ini juga dijelaskan sebagai proses pengecilan dari ukuran uterus untuk kembali ke rongga pelvis sebagaimana tahapan berikutnya dari proses pemulihan pada masa nifas. Tapi ukuran tersebut tidak akan pernah kembali seperti keadaan nulipara. Nah, hal ini disebabkan karena proses fagositosis biasanya tidak akan sempurna ya, sehingga masih tertinggal sedikit jaringan elastis. Nah, akibatnya ketika seorang perempuan pernah hamil, uterusnya tidak akan kembali menjadi uterus pada nulipara. Nah, pada jam-jam pertama pasca persalinan ya, uterus kadang-kadang bergeser ke atas atau ke kanan karena kandung kemih. Nah, kandung kemih harus dikosongkan sebelum mengkaji, uterus harus dikosongkan sebelum mengkaji TFU. Nah, mengapa? Karena sebagai indikator untuk penilaian involusi uteri agar dapat memperoleh hasil pemeriksaan yang maksimal. Uterus juga akan mengecil menjadi separuh dalam 1 minggu dan kembali ke ukuran normal itu pada minggu ke-8 postpartum dengan berat sekitar 300 gram. Nah, jika segera setelah persalinan, TFU akan ditemukan itu berada setinggi umbilikalis ibu atau di bawah. Maka hal ini perlu dikaji lebih jauh lagi karena apa? Merupakan tanda dari atonia uteri ya di sini TFU ya. Kalau tidak ada atonia uteri itu ketidakmampuan uterus untuk berkontraksi ditandai dengan uterus tidak ada kontraksi dan TFU tidak teraba. Nah, biasanya ini disertai dengan pendarahan atau resensi bekuan darah, dan darah tersebut juga bisa diakibatkan karena distensi kandung kemih atau tidak bisa berkemih. Nah, ukuran uterus dapat dievaluasi melalui TFU yang dapat dilihat pada tabel berikut. Nih dia ya. Nih TFU bayi baru lahir setinggi pusat atau 2 jari di bawah pusat, minimal di bawah pusat, kemudian 1 minggu pertengahan pusat dan simpisis pusat, kemudian 2 minggu tidak teraba atau di atas simpisis pusat, kemudian 6 minggu udah normal ya. Kalau teraba berarti ada sesuatu. 8 minggu sudah teraba, sudah tidak teraba lagi. Nih ya, nih dia. Oke, 1, hari kedua, hari ketiga sampai ke 9. Proses dari involusi itu terjadi mengapa sih? 1, iskemi. Iskemi terjadi karena kontraksi dan retraksi dari otot uterus itu membatasi aliran darah ke uterus. Kemudian fagositosis itu proses penghancuran serat dan elastisitas dari jaringan. Kemudian autolisis itu digestasi jaringan otot karena pengaruh dari enzim proteolitik. Kemudian semua buangan proses itu masuk ke peredaran darah dan dieliminasi melalui
ginjal. Kemudian di sini juga kita harus melihat lapisan dari desi 2 ya. Nah, ini karena pengaruh dari proses involusio tadi ya. Nah, kemudian lapisan desi 2 uterus itu dikeluarkan melalui darah vagina atau yang sering disebut dengan lokea dan endometrium yang baru dibentuk selama 10 hari setelah persalinan dan selesai pada minggu ke-6 postpartum. Involusio uterus lebih lambat terjadi pada persalinan dengan tindakan seksio ya. Demikian juga akan terlambat pada kondisi retensio plasenta atau adanya stosel yang tertinggal. Biasanya ini berhubungan dengan infeksi atau serta keadaan lain, misalnya mioma uteri. Lokea adalah cairan uterus yang berasal dari pelepasan desi 2 uterus. Nah, lokea ini berisi serum dan darah serta lanugo vernica caseosa, juga berbagai debris dari hasil produksi konsepsi. Nah, secara mikroskopi, lokea itu terdiri dari eritrosit, serpihan desi 2, sel-sel epitel, dan bakteri. Lokea itu dibagi menjadi 4, lokea rubra, lokea sanguinolenta, kemudian lokea serosa, kemudian lokea alba. Nah, kalau lokea rubra itu warnanya merah, ini terjadi pada hari pertama sampai hari ketiga atau keempat, ini mengandung banyak darah. Ini lokeanya. Kemudian lokea sanguinolenta itu berwarna kecoklatan, hari keempat sampai ketujuh postpartum berwarna merah kecoklatan dan berlendir. Kemudian serosa itu dia terjadi pada hari ke-4 sampai ke-18, mengandung serum, kemudian leukosit, kemudian robekan atau laserasi dari plasenta. Lokea alba itu disebut dengan putih ya. Dia terjadi pada hari ke-14 sampai minggu ke-6 atau 8 postpartum. Dia berwarna putih karena banyak mengandung sel darah putih dan berkurangnya kandungan cairan. Nah, pada hari kedua sampai ketiga pasca persalinan, lapisan desi 2 itu berdiferensiasi menjadi 2 lapisan, yaitu stratum superficialis menjadi nekrotik bersama lokea. Nah, sedangkan stratum basal yang bersebelahan dengan miometrium dia tetap utuh dan yang menjadi sumber pembentukan endometrium baru. Nah, endometrium terbentuk dari apa? Proliferasi sisa-sisa kelenjar endometrium dan stroma jaringan ikat antara kelenjar tersebut. Nah, kita lanjutkan. Nah, prosesnya gimana? Proses pembentukan kembalinya seperti ini ya. Endometrium berlangsung dengan cepat selama masa nifas kecuali pada tempat insersi plasenta, tempat menempelnya plasenta. Dalam 1 minggu atau lebih permukaan ini akan menjadi tertutup kembali oleh epitel endometrium dan pulih kembali dalam waktu 3 minggu. Nah, sekarang perubahan yang kedua itu pada sistem pencernaan. Biasanya setelah proses persalinan ibu mengalami rasa lapar ya, kemudian haus karena apa dia? Karena banyak mengeluarkan tenaga yang terkuras, juga stres yang tinggi karena melahirkan bayinya. Tetapi tidak jarang juga ditemui ibu yang tidak memiliki nafsu makan karena apa? Kelelahan. Jika ditemukan keadaan seperti itu, perlu menjadi perhatian bidan. Nah, jika ditemukan keadaan seperti itu, perlu menjadi perhatian bidan agar dapat memotivasi ibu untuk mendapatkan asupan makanan dan minuman beberapa jam setelah postpartum. Juga perlu dikaji lebih lanjut terhadap keadaan psikologis ibu. Mengapa dia tidak mau makan? Nah, jika keadaan ini menjadi persisten selama jam pertama persalinan, ini perlu diwaspadai ya. Mungkin yang ditakutkan nanti adalah terjadinya masalah perdarahan, komplikasi lain termasuk gangguan psikologis pada ibu nifas. Nah, demikian juga keyakinan atau adat istiadat, kan ada yang mengatakan tidak boleh makan, tidak boleh tidur ya, padahal ibu tersebut sudah makan karena dia sudah terkuras tenaganya pada saat melahirkan bayinya. Nah, yang selanjutnya adalah gangguan pada atau perubahan pada sistem perkemihan. Nah, kita lihat perubahan sistem perkemihan ini termasuk terjadinya diuresis setelah persalinan terjadi pada hari 2-3 postpartum. Nah, tetapi seharusnya tidak terjadi dysuria. Dysuria itu adalah sakit pada waktu berkemih. Nah, perubahan pada sistem muskuloskeletal. Nah, di sini biasanya sistem muskuloskeletal ini kembali secara bertahap pada keadaan sebelum hamil itu selama 3 bulan setelah persalinan. Kembalinya tonus otot dasar panggul dan pulihnya kembali abdomen secara bersamaan. Nah, pemulihan ini dapat dipercepat dengan latihan atau senam hamil, otot-otot rektum dan segalanya ya. Nah, tindakan pemulihan ini dapat dipercepat dengan melakukan senam hamil atau latihan-latihan ringan.
Ini contoh kasus yang terjadi ya, kasusnya adalah diaktasis rekti abdominal. Nah, kondisi ini paling mungkin terjadi kalau ibu-ibu dengan grande multi ya, kemudian dengan kehamilan ganda atau polihidramnion karena tadi mengalami peregangan atau bayi dengan makrosomia. Nah, ini disebabkan karena kelemahan abdomen dan postur yang salah pada saat hamil. Peregangan yang berlebihan ini berlangsung lama dan ini juga menyebabkan serat-serat elastis kulit yang putus sehingga pada masa nifas dinding abdomen ini cenderung lunak dan kendor. Nah, senam nifas dapat membantu memulihkan ligamen dasar panggul dan otot-otot dinding perut lain dan jaringan penunjang lain. Nah, jika keadaan ini tidak memperbaiki atau mengganggu sekali, nanti kita konsulkan kepada ahlinya. Perubahan sistem endokrin, perubahan endokrin itu terjadi pada masa nifas karena terjadinya perubahan kadar hormon dalam tubuh. Nah, kadar hormon ini mengalami perubahan masa nifas, yaitu hormon estrogen dan progesteron itu menurun, kemudian didukung oleh hormon oksitosin dan prolaktin. Hormon estrogen dan progesteron itu menurun secara drastis ya. Nah, kemudian terjadilah peningkatan tadi hormon prolaktin dan oksitosin. Nah, hormon oksitosin ini memegang peranan dalam proses involusi uterin. Nah, nanti misalnya kalau ibu-ibu pada masa nifas menyusui biasanya akan perut itu akan terasa mulas. Nah, itu adalah pengaruh dari hormon oksitosin. Perubahan tanda-tanda vital. Nah, perubahan tanda vital berhubungan dengan suhu, nadi, kemudian tekanan darah dan pernapasan. Suhu itu akan naik karena apa? Kelelahan tadi dan terjadi pengeluaran cairan yang cukup banyak. Kadang peningkatan suhunya sampai 38 derajat. Ini harus merupakan tanda adanya komplikasi pada masa nifas. Apakah mungkin ada tanda infeksi sebelumnya atau masuk pada sepsis puerperalis. Nah, nadi antara 65 sampai 80 detik per menit ini mengalami peningkatan nadi menandakan adanya infeksi. Tapi kalau dia baru patus, kita periksa ada peningkatan. Nah, nanti kita evaluasi kembali. Untuk di tekanan darah, ya tekanan darah biasanya dia terjadi peningkatan. Nah, tapi kalau dia meningkat terus, ya berarti ada tanda-tanda masuk di preeklamsi. Nah, kita adakan monitoring dari tekanan darah secara teratur ya. Kemudian pernapasan 12 sampai 16 kali per menit. Nah, jika suhu tubuh dan nadi meningkat, pasti pernapasan juga akan meningkat. Jika respirasinya meningkat sampai 30 kali per menit, ini lihat apakah ini masuk ke tanda-tanda shock. Perubahan yang selanjutnya adalah perubahan pada sistem kardiovaskuler. Seperti kita ketahui, karena terjadinya kehilangan darah sebanyak 200 sampai 500 mili selama proses persalinan itu normal. Tapi kalau dia sudah mencapai lebih dari 500 atau mencapai 700 sampai 1000 cc, itu berarti ada masalah, ataukah masalahnya atonia uteri. Kalau tidak bisa ditangani dengan baik, mungkin akan dilakukan histerektomi. Nah, kehilangan darah ini juga mengakibatkan perubahan pada jantung ya. Peningkatan kerja jantung 80%. Kenapa? Karena autotransfusi dari uteroplasenter. Nah, resistensi pembuluh darah perifer di sini akan mengalami peningkatan karena hilangnya proses uteroplasenter dan kembali normal setelah 3 minggu. Selanjutnya adalah perubahan ini bisa terjadi 2-4 jam pertama postpartum. Kemudian ini juga apabila terjadi diuresis secara cepat karena pengaruh rendahnya estrogen ya. Estrogen itu kan sifatnya resistensi cairan yang menyebabkan volume plasenta volume plasma mengalami penurunan. Nah, keadaan ini akan kembali normal pada minggu kedua postpartum. Perubahan selanjutnya adalah perubahan pada sistem hematologi. Terjadinya hemodilusi pada masa hamil itu peningkatan volume cairan pada saat persalinan. Ini mempengaruhi kadar hemoglobin, kemudian hematokrit, kadar eritrosit pada awal postpartum. Nah, penurunan volume darah dan peningkatan sel darah pada masa hamil ini berhubungan dengan peningkatan HB dan HT pada hari ke-3 sampai ke-7 postpartum, kemudian pada minggu ke-4 sampai 5 postpartum dia akan kembali normal lagi. Tapi apabila terjadi peningkatan dari leukosit hingga 15.000 selama beberapa hari postpartum, itu menunjukkan atau menjadi tanda abnormal meski persalinannya sudah lama. Namun demikian perlu diobservasi dan dilihat juga tanda dan gejala lainnya yang mengarah kepada infeksi, karena infeksi mudah terjadi pada masa nifas. Oke, baik, cukup sekian video. Terima kasih. Like jika video ini membantu, komen jika ada pertanyaan. Sampai bertemu di video selanjutnya.